wa yutahhirukum tadhira. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensucikan, membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang tercela. Nggak mungkin ada seorang duriah Rasul, cucunya Rasulullah, dari pintu satu ke pintu yang lain hanya jual minyak, hanya jual tasbih. Ini agak mengagetkan juga ya. Kenapa Yutohirokum itu dihantamkan dengan jualan minyak, jualan tasbih? Apalagi Yutohirokum di situ dijelaskan oleh kiai ini bahwa mensucikan mereka dari akhlak tercela. Nggak mungkin mereka jualan tasbih, jualan minyak. Apa jualan tasbih, jualan minyak itu akhlak yang buruk ya? Agak-agak gimana memahami narasi ini ya? Ini akan diprotes tukang tasbih sama tukang minyak ini Pak. Memangnya menjual tasbih, menjual minyak itu akhlak tercela sehingga itu menggagalkan atau menganulir konsep tathir gitu. Yutohirukum itu nggak mungkin disucikan Allah kok jual minyak. Wah, sejak kapan kalau orang itu disucikan oleh Allah lalu tidak mungkin orang itu punya profesi seperti itu ya? Jual minyak, jual tasbih, atau mungkin jual sendal, atau mungkin jual peralatan rumah tangga, jual panci, jual apa. Itu butuh referensi juga kalau mau bicara begitu Bapak ya. Jangan asal ya ngaco nanti. Jadi nggak ada Pak pekerjaan itu lalu membuat orang itu tidak terhormat dan tidak mulia. Itu mungkin dalam kacamata kita mungkin ya. Kalau tukang semer, parkir, tukang ledeng itu tidak terhormat gitu. Itu mungkin kacamata kita Pak mungkin ya. Kalau jualan tasbih, jualan minyak ini kayak nggak cocok kalau untuk para habib, kalau untuk durian Nabi. Nggak begitu Pak, ya nggak begitu ya. Apalagi dianggap itu keluar dari tathir gitu. Kalau durian Nabi itu, cucu Nabi itu mesti mutahhar mereka karena Allah mentathir mereka. Mesti mereka berakhlak. Apalagi kalau dikaitkan dengan perilaku sebagai standar keabsahan nasab. Kalau cucu Rasulullah mesti berakhlak mulia. Kalau nggak berakhlak mulia, tidak mungkin cucu Rasulullah. Itu teori yang diada-adakan Pak. Udah sering saya bahas. La yalzamu minasyarafi adamul fiski. Nggak ada Pak jaminan iltizam kalau sudah syarif mesti tidak melakukan kesalahan, itu nggak ada Pak. Namanya manusia biasa ya, kadang akhlaknya baik, kadang akhlaknya buruk. Yang maksum itu ya Rasulullah saja. Kalau keturunannya juga harus maksum ya berarti sama dengan Rasulullah. Itu bukan memuliakan keturunannya Pak, tapi merendahkan Rasul karena berarti ada yang mensejajarinya. Bagaimana konsep khairul ummah? Khairul kholqi. Namanya khairul kholqi kan Rasul itu tetap lebih baik dari siapapun Pak, termasuk dari keturunannya. Jadi memang tidak sama Pak. Kalau nuntut syarif yang tidak boleh melakukan dosa sama sekali, ya mestinya bawa teori lah ya, jangan menakar-nakar sendiri, kan sudah ditathir oleh Allah. Kok bisa ya? Jangan-jangan yutohirukum itu maksudnya adalah diampuni atau bagaimana? Atau jangan-jangan itu khusus untuk yang 5, sementara yang lain ya mungkin kalaupun dianggap kepada ahlul bait tapi bukan ahlul bait yang yang spesifik itu, kan banyak kajiannya gitu. Ya nggak perlu dalam-dalam ya nanggapi ini ya begitu-begitu aja. Dari narasi juga sudah agak-agak offset ya. Kenapa tiba-tiba tukang tasbih, tukang minyak di bawah? Apa karena ada orang ngaku habib terus tukang minyak, tukang tasbih? Wah nggak mungkin cucu Rasul begini. Ini lebih ke arah apa bahasanya ya? Masa cuma jadi tukang tasbih? Mungkin begitu ya. Masa cucu Rasul cuma jadi tukang tasbih? Nggak mungkin lah. Cucu Rasul itu orang yang mulia. Lah mulia itu Pak kalau Anda muliakan Pak. Mereka tidak akan jual tasbih, tidak akan jual minyak kalau Anda jamin kehidupannya. Ya kalau jualan sudah nggak dibeli, dicaci-caci. Lah terus kalau nggak jualan juga mau makan pakai apa Pak? Memangnya kalau cucu Rasul otomatis sudah langsung dapat duit dari langit? Ya enggak Pak. Coba mainnya agak jauh. Habib yang jadi ojek online ya ada Pak. Jualan jeruk ya ada Pak. Jualan sarung ya ada Pak. Ini kan manusia biasa Pak. Mereka kan berbeda cuma dalam masalah nasabnya Pak, bukan profesinya. Habib yang jadi tentara ada, jadi menteri ada, jadi raja ya ada Pak.
Yang membunuh ya 1-2 ya ada Pak. Yang kriminal ya ada Pak. Kan manusia biasa Pak. Kenapa dituntut harus menjadi orang yang berbeda sehingga kalau profesi ini nggak cocok, ini itu nggak cocok? Ya nggak begitu juga Pak ya. Jadi nggak ada kaitannya. Ya kalaupun tidak mau beli jangan beli. Atau mungkin menjual tasbih tapi malak-malak atau bagaimana. Ya itu kan kembali kepada perilaku. Kalau itu setuju. Mungkin jualan tasbih tapi nipu gitu. Ini tasbih mahal, ini tasbih sakti, ini minyak sakti. Mungkin itu maksudnya yang. Tidak saya begitu. Mungkin maksudnya ke situ. Tetapi bahasanya mungkin tidak se-floor itu ya. Tetapi narasi-narasi begini ini kan rawan disalahfahami gitu. Kenapa sih bawa profesi gitu? Ya kalau misalnya menipu, ya ini kan jualan Pak. Kasbul halal itu Pak, jualan Pak. Apalagi kalau dagangnya sehat, itu jual beli itu Pak masuk kepada atyabul kasab ya. Jadi jual beli yang soleh itu, jual beli yang sah secara syariat, tidak ada tipu-tipu, itu masuk kepada kasab terbaik Pak. Jual beli apa saja Pak. Apalagi tasbih. Orang beli tasbih bisa jadi dia berzikir. Orang beli minyak wangi dia pakai untuk sholat, dia pakai untuk jumatan. Itu kok bisa diposisikan sebagai hal yang apa bahasanya ya, yang hina sekali gitu. Padahal minyak itu kan wangi Pak. Tasbih juga dibawanya bukan ke WC, ke masjid, buat zikir. Apa masalahnya? Sebetulnya ada apa dengan tukang tasbih dan tukang minyak itu loh? Agak-agak ya, nggak habis pikir saja. Kemana arahnya orang bernerasi begitu ya? Apa bukan Rasulullah mulia gitu ya? Maka kayaknya kalau keturunan Rasul kok jadi tukang tasbih kok nggak mungkin gitu mungkin ya maksudnya ya. Ya gimana nggak mau jadi tukang tasbih Pak? Kalau Anda nggak jamin hidupnya. Kecuali kalau Anda itu asal ada cucu Rasulullah, jamin ya. Apa kebutuhannya penuhi semua ya. Ngejamin enggak, jual tasbih nggak dibeli. Malah dinarasikan tidak mungkin cucu Nabi jualan tasbih, jualan minyak. Justru kalau kita banyak menemukan habaib yang begitu, itu kan kita karena nggak menjamin mereka. Kalau kita menjamin mereka nggak akan begitu, nggak akan jualan. Ya kalau nggak ada yang menjamin, orang tanggung jawab kepada keluarganya, tanggung jawab kepada anak bininya, terus dari mana Pak? Makanya nggak heran ya. Kalau mau Habib mau siapa itu ya mereka hidup dengan skill yang mereka punya gitu ya. Selama itu tidak kriminal. Pekerjaan apapun itu halal, itu tidak kriminal. Apalagi jual beli dengan sah, tidak tipu-tipu. Ya kalau tipu-tipu ya tidak boleh. Begitu Pak ya. Semoga apapun kita tidak suka kepada kelompok manapun itu, narasi kita itu tetap ada bingkainya. Nggak lebay, nggak nabrak sana, nggak nabrak sini kok jadi lucu gitu ya. Jadi tukang tasbih sama tukang minyak di bawah-bawah ya. Aduh, hai Allahumma dina sambil